Tadi saya nyicipin keripik tuh Bu, enak banget rasanya. Itu buatan ibu-ibu di sini juga atau? Betul, jadi ibu-ibu itu di sini namanya ada KWT, kelompok wanita tani, sudah mendapat juara tingkat kabupaten juga tingkat Jawa Barat. Kalau habis ini teman-teman Sofi main ke sana di tempat produksinya boleh Bu? Iya, sangat boleh sekali, silakan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berlanjut ke perjalanan berikutnya. Teman-teman, tadi kita sudah wawancara Ibu Umina sebagai Ketua Lajnah Imailah Ahmadiyah di Manislor. Nah, sekarang ini saya sedang berada di KWT atau Kelompok Wanita Tani ya Bu ya. Kelompok Wanita Tani Barokah di Manislor nih. Nah, sekarang saya sudah berhadapan dengan Ibu Mudiati. Ibu Siti Mudiati. Boleh sedikit perkenalan dulu nggak Bu? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih untuk teteh-teteh yang sudah datang ke KWT Barokah. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mudiati. Di sini saya selaku Ketua KWT Barokah. Ketua KWT. Ketua KWT-nya. Kebetulan kalau di sini dari KWT itu dari Dinas Pertanian gitu ya. Oh, dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian. Mungkin di sini dicantumkan di pengurusan ada pembina kepala UPPD Pertanian, ada penyuluhnya gitu, jadi PPL tuh. Jadi setiap seminggu sekali atau sebulan sekali kita bisa konsultasi apa kekurangannya, apa kendalanya gitu, jadi bisa kita sampaikan ke PPL itu. Berarti terus dari Dinas Pertanian juga terus mendampingi ya Bu ya? Kesulitannya seperti apa itu terus didampingi. Kalau anggotanya sendiri itu produksinya tiap hari atau seperti apa tuh? Iya, kalau kebetulan produksi khususnya kan di sini pengolahan hasil pertanian ya, khususnya dari Manislor. Kebetulan Manislor ada yang petani itu menanam ubi jalar, yang dari ungu, dari ubi jalar putih, yang manohara tuh teh. Terus dari singkong juga. Kebetulan di sini saya mengolah hasil pertanian itu dari ubi, dari singkong menjadi gemblong khas Kuningan. Iya, ada 3 rasa. Gemblong pedas, ori, sama tempe. Terus ubi juga saya olah, khususnya kalau di sini ubi ungu ya, diolahnya menjadi cistik ubi ungu, pangsit ubi ungu, gemblong ubi ungu. Kalau dari anggotanya sendiri itu selain produksi ini bertani juga nggak Bu? Kebetulan kalau di sini nggak bertani, ibu rumah tangga. Kebetulan saya merekrut itu mungkin kalau dulu pemikiran saya begini ya, kalau lihat ibu pagi-pagi udah masak, udah bersih dapur, merumpi gitu ya. Iya, betul. Saya inisiatif, kebetulan ada dari dulu ada sekarangnya di Bapakku Manislor, Bapak Rusdi mengasih masukan kepada saya bagaimana kalau kita bentuk suatu kelompok usaha gitu ya. Alhamdulillah saya respon, saya kumpulkan ibu khususnya yang ada di Dusun 3. Saya kumpulkan, kebetulan waktu itu ada 20 orang saya ambil dari yang punya usaha. Tapi seiring berjalannya waktu kan yang punya usaha, yang menjahit mungkin sekarang menjahit ya, yang punya jualan mungkin jualan, jadi sekarang yang mungkin yang tok di sini aja yang bekerja di sini cuma 8 orang sampai pengurusannya itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, ini dari tahun berapa sih Bu mulai terbentuknya? Barangkali teman-teman pemirsa juga mau tahu. Bulan ini ulang tahun ya. Oh, bulan ini ulang tahun, luar biasa. Iya, tanggal 8 Februari tahun 2008. Jadi mungkin hampir 11 tahun ya, 11 tahun. 11 tahun. Berjalan insya Allah, mudah-mudahan bisa bertahan. Nah, kalau selama 11 tahun ini udah distribusinya udah sampai kemana aja nih Bu? Pemasarannya? Oh, kebetulan yang rutin tuh sekarang Tangerang ya, untuk Ibu Ungu. Di Tangerangnya ada ponakan. Kalau dulu saya ke Bandung, khusus saya tuh satu minggu itu ada sepintal, kadang berapa kilo ya untuk kirim ke. Sekarang mungkin di sananya nggak sanggup mungkin karena nggak ada yang nyalurin gitu, nggak ada yang ngejualnya gitu. Sekarang jadi nggak ngirim lagi ke Bandung. Sekarang ada orang tua Kusno sebelum COVID, setiap seminggu sekali ngambil dari sini, saya kirim pakai Damri ke Bandung. Tapi berhubung COVID, stop dulu katanya Bu, stop dulu ya mangga. Jadi sekarang ke Bandung, ke Tangerang. Kemarin terakhir mungkin insya Allah kedepannya mau jadi penjual di sana katanya dari Pekanbaru. Mudah-mudahan lancar. Udah di luar Jawa mulai merambah ke luar Jawa. Insya Allah. Berarti selama pandemi ini gimana nih Bu? Ininya? Ada terasa banget kesulitan, hambatan? Kalau
Biasanya kalau saya produksi 1 minggu 3 kintal. Pandemi ini mungkin kalau 3 kintal itu hampir berapa 1 minggu atau baru habis itu ya produksinya gitu. Jadi sekarang mah kalau bahasa Sunda mah ngereyet ya, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ya, asal lancar gitu. Ya berasa banget pandemi ini penurunannya drastis. Tapi saya juga tanya ke UKM dari Kabupaten Kuningan sama katanya gitu. Malah ada yang maaf ya gurung tikar gitu, siapa yang nggak jualan gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sini masih untuk oleh-oleh ke Jakarta kemana masih. Walaupun ngereyeh tapi ada terus ya Bu ya. Iya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Nah, kalau dari anggotanya sendiri nih Bu, keluhan di soal ekonominya gimana Bu? Apakah mereka juga kesulitan juga karena pandemi ini atau gimana akhirnya? Ya kalau anggota mah mungkin agak berkurang ya. Kalau saya mendahulukan anggota sih. Iya. Kalau sudah bikin produk, bisa gemblong gitu ya. Iya. Mungkin kalau saya bayar dulu dah untuk anggota, kasihan gitu ya. Mungkin untuk biasanya kalau akhir tahun baru kita ada bagi hasil gitu, ada apa namanya, ada tips gitu ya, ada pembagian sembako. Kadang-kadang kalau setiap tahun sih ada mungkin baju sepotong mah dikasih gitu untuk anggota teh gitu ya, untuk kenang-kenangan gitulah setiap tahunnya begitu. Oh gitu. Kalau hari-hari biasanya berarti dari hasil produksi mereka Bu, mereka dapat penghasilannya dari tiap hari. Kan biasanya gini, kalau bikin gemblong 10 kilo, saya bikin sekilonya kan 2.500, mungkin 25.000. Gitu. Nah, kalau ini juga produksi sini Bu? Alhamdulillah saya sama anak saya udah menambah ya. Pandemi ini mungkin bagi saya membawa berkah ya. Mungkin ya. Karena dagangan itu mungkin gak begitu talang keluaran kan mungkin untuk oleh-oleh itu mah ya. Kalau ini makan setiap hari dikonsumsi. Saya bikin sehari kadang 150, kadang 100, paling sedikit 100 untuk isi warung-warung. Habis Bu? Alhamdulillah. Sama pizza. Kebetulan sekarang pizza tuh di PPLI, di Jemaat Ahmadiyah Lajnah untuk nasionalnya mengadakan pelatihan untuk membuat pizza. Kebetulan alhamdulillah bulan mungkin 3 bulan yang kebelakang gitu ya, ada pelatihan untuk ibu khusus, ibu-ibu se-Indonesia itu nasional. Kebetulan mungkin itu peluang usaha buat saya ya. Itu mungkin bahannya dari terigunya tuh yang pijako itu dari Surabaya dikirimnya. Alhamdulillah saya bikin hampir setiap bulan, saya sekarang minta dikirim tuh hampir 30 sampai 40 kilo tepung pisang dari Surabaya. Alhamdulillah lancar sih. Itu berarti dari organisasi ya yang mengadakan pelatihan? Iya, alhamdulillah. Roti juga dari sana, roti dari juga organisasi, dari organisasi juga. Roti sama pizza. Saya kembangkan, alhamdulillah. Di sini mungkin di Mysore namanya orang kampung ya, segini juga kan. Kalau dipotong mungkin mahal ya kalau di kampung mah. Di sini berapa Bu? Ini 2.500. 2.500. Ini ada rasa keju, keju tuh. Coklat sama coklat. Ini pisang coklat keju. Oh, sama pisang coklat keju. Iya. Dari ini ya, motif ininya ya dibedainnya. Luar biasa. Oh iya, tadi juga saya lihat ini teman-teman, lihat pizzako ya Bu namanya. Pizzako itu dari buat Surabaya. Iya, saya bikin pizza ini yang medium juga ada, yang turun pemesanan. Sekarang dari Cirebon ada 3, kalau warung ada 10. Di Cirebon udah ada belum? Belum. Kebetulan buat kalau di Kuningan restoran di sini. Pizzako di Cirebon ada juga ada. Tapi kalau kebetulan di sini di Kuningan di sini restorannya untuk pizzako ya. Boleh kayaknya kalau teman-teman mau jadi reseller juga ya Bu. Misalkan saya gitu atau teman-teman yang lain. Mangga. Buat nambah-nambah uang jajan nih Bu. Iya. Bikin pizza. Nah, biasanya produksinya tiap hari Bu? Di hari. Sini ya Bu? Di sini produksinya. Ya teman-teman nanti juga bisa kita lihat bareng-bareng nih tempat produksinya seperti apa dari KWT. Kalau roti sekarang lagi dibikin. Kalau roti sekarang lagi dibikin. Mau boleh sambil lihat-lihat? Boleh Bu? Boleh. Yuk sambil lihat-lihat. Teman-teman, kita sekarang di tempat produksi rotinya nih. Ini ada Teteh juga yang lagi buat rotinya. Halo Teh. Teteh siapa Teh? Boleh kenalan? Teh Puput. Ini lagi buat yang rasa apa nih Teh? Coklat. Rasa coklat.
Ini rasa sosis dan Rasa sosis. Oke. Ini teman-teman bisa dilihat, ini rasa sosis. Ada saus sambalnya juga. Oh, ada pizza mini juga. Pizza mininya juga ada, teman-teman. Wow, banyak ya Bu variannya. Pizzanya juga. Dijual berapa ini Bu kalau pizza? 3.500. Kalau roti 2.500. Nah, ini sebenarnya lagi libur ya Bu produksinya KWT. iya Untuk roti karena memang Roti ibunya masih, bisa ya. dan anak ibu bisa gitu ya, jadi libur pun tetap. Gimana nih Teh selama pandemi ini dengan adanya apa ya keterampilan bikin roti, apakah itu ngebantu gitu ke survive keluarga di ekonomi atau di komunitas sendiri? Kalau untuk makanan sih ya mungkin untuk awal-awal pandemi kan mungkin berpengaruh untuk makan menghadapi lebaran apa ini awal itu berpengaruh sekali. Iya. Tapi alhamdulillah tetap berjalan dan usaha roti dan pizza ini pun alhamdulillah banyak peminatnya juga jadi alhamdulillah terus stabil. Tetap lanjut ya. Nah kalau pertama kali dilatih sama organisasi buat pizza dan roti itu kapan Ibu? berapa bulan? November. November ya. Oh. Itu Zoom itu. Oh Zoom. Oh itu dari Zoom aja. Dari Zoom aja. Oh, kirain langsung. Berarti emang itu organisasi khusus untuk memang menyiapkan teman-teman biar Iya. bisa bertahan Iya. ya di masa Bisa pandemi. usaha minimal bisa usaha sendiri gitu Iya. untuk mandiri. Mau itu kan pandemi gara-gara pandemi ini sih. Iya, gara-gara pandemi ini mungkin orang pada susah, mungkin kalau jualan makan kan sekali habis gitu. Iya. Bisa mungkin apa namanya solusinya mungkin di sana juga ibu kota memikirkan anggotanya mungkin yang lebih banyak, mungkin bagaimana untuk kehidupannya sehari-hari, mungkin alhamdulillah saya menjadi peluang usaha untuk bangsa ya gitu. Iya benar. Saya juga ini ada pelatihan lagi untuk ke anggota. Anggota kan di sana ada 10 kelompok ya, ada 10. Kalau di jemaat itu ada 10 alkoh atau 10 kelompok. Misalnya kan di sana ada Anor ya di yang tadi itu yang di apa? Doror tuh di Anor, Masjid Anor. Saya melatih di situ untuk pizza, roti ya. Sebulan sekali itu 2 kelompok sebulan sekali. Gimana Bu perkembangan teman-teman udah pada bisa? yang Bikin minimal roti. untuk diri sendiri ya, untuk keluarga minimal beli roti bisa bikin sendiri gitu untuk anak-anaknya gitu. Saya kasih solusi untuk pizza ini mungkin kalau anak nggak ada yang sayuran mungkin bisa campur sayuran Iya. gitu. Ya bisa alternatif untuk makanan cemilan untuk anak-anak. Biar juga kalau buat sendiri kan tahu ya Bu Iya, ke lebih. higienisannya Iya. gimana ya. Luar biasa. Selain roti dan pizza dari organisasi ada pelatihan apa lagi Bu? Kemarin itu terakhir bikin tas ya, tas belanjaan. Belanja. Tapi saya belanja. belum itu belum Gantungan jilbab. Oh gantungan jilbab banyak juga sih ada gantungan jilbab dulu Ada di rumah ada tas ya, tas dari kopi gitu teh. Iya, ada pernak-pernik stiker gitu ya. Aksesoris dari akrilik kayak bros atau akrilik. bunga. Sering mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu gitu. Iya. Itu juga pas pandemi itu Bu. Sebelum Sebelum pandemi. pandemi. Itu. Kalau pandemi mungkin ini makan roti sama itu Iya. sama Sebelum pandemi juga peluang usaha kelulusan itu memang ada, tapi tidak seintens saat pandemi. Kalau pandemi kan kalau dulu mah kayak misalnya aksesoris atau hanya sekedar pajangan Iya. gitu. Kalau sekarang itu lebih ke seperti ini kayak roti, kayak pizza gitu. Jadi mungkin semua menciptakan lapangan kerja juga ya. Iya. Jadi membantu ekonominya sama ini. Kalau teman-teman di organisasi itu katanya banyak yang dirumahkan ya Bu ya suaminya, maksudnya yang tadinya kerja di luar ada yang dirumahkan gitu ya, sehingga jadi istrinya yang harus bekerja lebih giat lagi gitu ya, entah online atau jualan lewat WhatsApp gitu ya. Tapi alhamdulillah sih untuk HI untuk ibu-ibu jemaat ya ada grup dari Lajnah dari ibu-ibu Muslim Manis Lawat. Kita bisa menjual apa? Saya juga pertama gitu ya teh awal ada yang roti itu dari grup dulu grup Lajnah gitu ya. Ayo ibu siapa nih yang mau order roti? Alhamdulillah dari rumah ke rumah awalnya tuh.
Tapi berjalan waktu mungkin saya titip ke warung jadi lebih praktis. Yang dekat ke sana beli ke sana gitu. Iya. Udah berapa warung nih Bu yang diisi? Ada 10 ya teh, 11 teh. kurang lebih. Kurang lebih 11 sampai 11. Dari Surabaya udah dalam bentuk seperti ini Bu? Ini dari Surabaya dari ini itunya 400 gram. Iya. Yang ukurannya. Heeh. Satu piece ini bisa kalau pisang ini jadi 25 pizza. 25 pisang ini. Kalau boleh tahu ini Pizzaco ini juga diproduksi sama teman-teman jemaat atau iya? Alhamdulillah sebenarnya Iya. LI ke produksi ini. Iya. Nah, jadi kita langsung pesannya ke sana ke Surabaya ke Iya. tempat produknya. Iya. Namanya Bu Siti Komaria. Bu Siti Komeriah Iya. dari PPLI ya Bu? Dari LI, Oh, dari LI LI. Surabaya. LI Surabaya. Dari LI Surabaya buat ininya tepungnya dari Iya. sini diolah menjadi produk Pizza, jadinya gitu ya. Jadi sesuatu yang berkesinambungan juga ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Dari sana buat bahan bakarnya, bahan Bahan bakunya. gitu ya. Ini ada 3 Pizza. rasa ini teh, ada yang 3 rasa. Charcoal, yang hitam, ada yang merah, yang red velvet. Red velvet. Ah. Nah teman-teman ini ada yang original nih. Original itu juga warnanya putih biasa ya Bu ya? Putih biasa, original. Terus ada yang black charcoal. Ini ada yang Black charcoal ini. Ada juga yang red velvet. red velvet ada. Iya, warnanya Warnanya merah. merah keunguan gitu ya Bu ya. Luar biasa ini teman-teman, di saat pandemi ya menjawab kesulitan di pandemi itu ya dengan cara berkreasi ya Bu Iya. ya. Berkreasi dengan membuat pizza, tepungnya, kemudian diolah menjadi pizza itu sendiri, kemudian jadi roti. Terus juga produksi hasil tani juga di sini masih Iya. berlangsung, walaupun tadi kata Ibu ngere ya, tapi tetap ya Bu ya Iya. berjalan. Terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk KWT Barokah ini seperti apa sih Bu? Harapan ke depan mungkin lebih maju, lebih baik, pandemi cepat berakhir gitu ya. Mudah-mudahan lancar gitu usahanya. Ya. Kebetulan dari provinsi juga seperti udah kemarin banyak lomba Iya. tingkat kabupaten dan juara lagi. Oke. Terus tahun 2020 kemarin tingkat provinsi saya dapat juara ketiga. Nah kalau harapan buat atau pesan nih buat ibu-ibu di organisasi nih seperti apa nih dalam menghadapi pandemi ini? Menyerah. Jangan menyerah ya teman-teman. Jangan menyerah ya. Hadapi ya namanya pandemi mungkin cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus hadapi apapun, khususnya di Mansur banyak yang harus diolah. Dari ubi bisa dijadikan apa? Saya menganjurkan kepada ibu-ibu semua. Ayo Bu, dagang naon wae lah, cak bahasa Sunda mah, dagang gemet dagang apa. Yang penting kita bisa usaha, belum bisa menghasilkan untuk diri sendiri ya. Untuk keluarga juga. Yang penting semangat. Mantap. Terima kasih banyak Ibu udah mau direpotin nih kita mampir ke sini nanya-nanya banyak hal gitu. Rombongan di sini udah 3 orang. Udah banyak.